kita pindah sedikit ke bagaimana Liverpool yang kemarin comeback juga sempat deg-degan dan sekarang ada di puncak klasemen. Nyangka nggak lo ngelihat sekarang Liverpool mainnya sebenarnya menurut gua bagus, biasa banget. tapi secara hasil kayak deg-degan, tapi ada di papan atas klasemen. Menurut lo apa yang membuat dia sekarang, apakah murni karena mentality dan juga pengalaman klub yang ada di sana membuat dia lebih Karena sekarang? kompetitornya Itu nggak berlaku kalau ini coach, sorry. Ini gue ngeliatnya nggak berlaku gimana? untuk kompetitor kan justru kompetitif dong di musim ini. City deket banget. Aston Villa kita ngeliat bisa nyuri Iya, poin dari mereka tim kehilangan Big banyak Six. poin. Iya, Dan mungkin itu kalau dibandingin dimanfaatkan sama Liverpool. kalau dibandingin sama musim-musim sebelumnya, standar liga poin untuk peringkat 1 sekarang agak menurun dibandingkan musim-musim sebelumnya untuk Iya. standar poin Stanley ya. Nah, itu Tapi maksud gue. Kalau ngelihat kenapa Liverpool sekarang bisa ada di puncak klasemen, jujur gue juga nggak expect karena gue ngeliat permainannya sama sekali belum meyakinkan. Apalagi lini depannya sama sekali ngeliatannya nggak klik gitu loh di antara lini depan di antara Nunes, Diaz dan Salah tuh kelihatan nggak kayak sebagai tim mainnya, tapi lebih ke sebagai individu yang masing-masing mau nyoba Betul, gitu. setuju. Rotasi mulu, Lu tahu bingung. bedanya apa? Bedanya Liverpool dengan City, dengan MU, dengan Chelsea, dengan itu apa? Banyak banget. Apa tuh? Mereka punya 2 pemain yang bisa ngegendong tim. Salah. Van Dijk sama Salah. Sama semua ngotot main. Dan 2 mainnya bagus. Kalau ngotot, Sheffield United juga main ngotot. Mereka Ngerti punya nggak? otak, Bos. Tapi kualitasnya Nggak jauh. pakai Kualitasnya otak. beda. Tapi gue setuju. Justru tengahnya ini untuk gue sangat tidak konsisten. Iya, iya. Depannya siapa yang konsisten? Nunes flop. Salah doang. Jota sering cedera. Gakpo sering menjadi midfielder atau false Diaz nine. juga nggak konsisten. Diaz nggak begitu. Iya, iya. Salah doang, tapi justru dengan Salah, Van Dijk itu yang ngegendong, Nah, itu yang tidak dimiliki oleh tim lain. Dan gue ngelanjutin Salah nggak selalu main bagus loh tiap Betul. pertandingan. Kayak lawan Palace mainnya jelek Betul, padahal. tapi dia kontribusinya ada sosoknya, kontribusinya, Iya, betul. selalu muncul dan itu Betul. mungkin faktor pengalaman Salah juga. Dia udah bertahun-tahun di Liverpool dan gue ngeliat mungkin emang kalau dari segi kontribusi gol dia agak menurun dari segi golnya ya. Tapi kalau dari bangun serangan, Lu nilai pemain hebat bukan hanya dari gol. iya. Tapi dari chance created Salah musim ini Bukan hanya dari ditunjukkan. bukan hanya dari chance creator. Pergerakan aja udah cukup. Presence-nya. Iya. Presence-nya. Kehadiran dia Itulah itu 9 pemain lainnya nurut apa yang dibilang katakan Van Dijk sama Salah. Ini berarti kayak Son di Spurs ya, Coach ya? Waduh, bandinginnya ke situ Mas. Enggak. Ini maksudnya Son di Spurs kan bukan soal dia pemain hebat apa enggak. Son di Spurs ya begitu. Sama Romero di Spurs. Ya, presence-nya dia kayak gitu di Spurs kan. Sama gue mau nambahin Salah di tadi, Liverpool. Coach kan baru nyebut Van Dijk sama Salah. Tapi gue ngeliat Alisson itu different league lah untuk seorang kiper dibandingkan kiper-kiper yang lain. Shot stopper dia, kualitas Ellison dia. masih sering bikin Kalau kesalahan musim ini loh. Masih. karena musim Iya. terbaik Alisson juga Iya, sebenarnya. tapi Iya. dari shoot stopper kalau kita standarnya minggu lalu kita nonton Kelleher sama minggu ini kita nonton Ya Alisson. lah bandingin Kelleher. Tapi kan ini poin-poin Lu krusial. sama Coach. aja bandingin Abraham sama gue kalau nggak ngebahas bola. Sama ini. Bandingin Kelleher. Sama satu lagi kurang, bukan Alisson doang, Trent Alexander-Arnold yang sekarang kelihatannya Iya, 3 lagi pekan jauh terakhir. banget. Nah, lagi Ya. bagus lagi sih dari tahun lalu ya. Iya, kayaknya Klopp kayaknya nih momen-momen titik balik Klopp ngeliat dia kayaknya ke depannya bukan hanya sebagai right back aja. Sekarang Iya, udah 3 memang. pekan terakhir Itu dari dimainin. tahun lalu kan dia udah main dengan Inverted. 3-2-4-1. Tapi Iya, kan kalau musim lalu kan setengah musim terakhir. Ya setengah musim terakhir. Ya di start lawan Arsenal. Tapi kan Iya. musim lalu tuh komposisinya dia start di right back, Back, right lama-lama back, ngisi. masuk. Tapi kalau sekarang di 3 pekan terakhir Jadi di gelandang. right backnya diisi sama Joe Gomez juga dan dia main pure main di Iya. tengah gitu aja. Dan gua ngeliat perkembangan dia dari kontribusinya di atas lapangan dari segi defense maupun ofensif. Ini Trent Alexander berkembang banget dan nggak heran kenapa di musim ini khususnya di 2 pekan terakhir dia jadi pembeda terus di Bahkan pertandingan ini. even Liverpool untuk gue nggak stabil juga, sama nggak Sama. stabilnya sama Arsenal sama City. Iya. Jadi 3 tim ini yang akan berebut jadi juara. Ini yang bikin seru IPL-nya. Ya seru banget dibanding persaingan musim-musim sebelumnya ya. Lu juga nggak menang lawan Luton. Sorry. Apakah nggak ada terjadi match-match kayak gini kan pasti ada. Apalagi Luton punya kapasitas untuk mengejutkan kemarin aja City deg-degan kan Iya. lawan si But they win Arsenal the juga. game Iya. tanpa Haaland. Sama mungkin kalau nanya nih prospek Liverpool ke depannya bisa bersaing untuk juara apa Siapa enggak yang ya? nanya nih? Mungkin Oh, netizen mungkin netizen. nanya gitu. Kalau Dia kan berandai- Nesa. berandai- Nesa mau nanya Nesa. Lu salah ngomong lagi, gue tantang lagi. Enggak coach, ini buat andai-andai nih kita lihat Liverpool bisa nggak sustain di posisi ini. Tapi kalau ngeliat pertandingan kemarin, lagi-lagi masalahnya itu ya di number 6 itu. Kemarin gue ngeliat Endo, ya mungkin 2 pekan terakhir dia lawan Fulham, lawan si Oke lah. Sheffield. Oke, tapi kemarin pas lawan Palace, lagi-lagi penyakitnya terulang lagi. Fisiknya Endo itu Nggak bisa. bukan untuk IPL. Bukan kayak Park Ji-sung gitu ya, beda ya. Apalagi untuk Liverpool. Nah, padahal kan dia didatangkan karena dia faktor fisiknya katanya Nggak, di Bundesliga Pak, ini fight banget. Karena murah.
Ya itu karena Liverpool juga desperate juga untuk datengin seorang Iya. seorang number 6 ya. Tapi gue ngeliat kemarin emang dia di-expose banget. Dari positioning dia nerima bola pun juga ngebelakangin ngarah ke gawang Iya. sendiri tuh bahaya banget itu. Dan kelihatan banget pemain yang nggak biasa main di IPL terus ke IPL mikirnya lama. Tersiksa jadi. Iya, Mikirnya lama. Satu sentuhan kerebut tuh sering Iya. banget. Nah itu yang Mikirnya lama. gue bilang Liverpool akan tetap fluktuatif. Ya karena kan tengahnya tuh nggak pernah fix kan. Nggak pernah firm Siapa itu. aja gitu kan. Dan tengah itu mempengaruhi depan selalu kan. Sekarang tergantung Arsenal beli Vlahovic atau enggak. Oh, Arsenal lagi tuh sekarang tiba-tiba. Belum ada sana. Belum dulu. Januari. Floyd aja nggak golin coach, itu sama Juve coach. Di Arsenal golin. Lo tahu sendiri pelatihnya kayak apa? Tapi lo melihat Liverpool sekarang sampai kapan dia akan terus seperti ini? Ya selama tengahnya masih diraba terus gitu kan siapa yang akan ada di tengah? Szoboszlai, McAllister juga nggak sestabil itu. Tapi menurut lo mungkin akan fix karena kayaknya gue menurut Nggak. karena akhir musim Nggak akan gini akan terus fix. itu. Setelah 3 pertandingan berturut-turut si Endo dimainin terus, gue pikir udah ketemu nih. Dia cukup yakin dengan Endo. Tapi Tapi kualitasnya nggak cukup bagus pertandingan dia. terakhir, Akan drop end. iya kan karena kan terus-terusan diganti kan. Iya. Oh, 3 minggu sebelumnya. Gravenberch main, dicoba, oke berubah lagi. Depannya siapa nih kalau Gravenberch main kan depannya pasti berubah lagi. Lalu lu masukin si Curtis misalnya Iya, main, Curtis Jones. depannya juga beda Curtis lagi. Jones sama- Bagaimana sebuah tim bisa bermain pakem cocok kalau diganti-ganti terus? Iya, makanya itu ya gue bilang dia akan terus fluktuatif. Ketika lu belum dapat siapa, dan gue nggak menyalahkan Klopp juga kalau dia rotasi terus, karena kan dia bingung. Nggak meyakinkan, nggak ada Iya, konsisten. Iya, karena nggak nggak ada yang meyakinkan. Nggak ada yang konsisten. konsisten. Lu Iya. tadinya cuma dapat 2, tapi ternyata si McAllister angin-anginan juga belakangan gitu kan, makanya pernah dia nggak dimainin juga Nggak di dimainin, satu pertandingan gitu. Gravenberch sama si Endo yang dimainin. Jadi ya, gua akan melihat Liverpool tetap seperti ini. Cuman kalau tadi 2 pemain yang gendong ini akan tetap berada di level tertinggi, selalu bisa menciptakan gol-gol ajaib tuh, gue rasa mereka tetap akan bisa. Walaupun kemenangan-kemenangan tetap didapat, tapi dengan tidak meyakinkan. Dan ini sih mungkin di Januari akan melihat kita seberapa jauh Liverpool bisa bersaing di Premier League musim ini apabila mereka serius untuk ngedatengin center back apa enggak. Karena kita udah dipastikan Joel Matip nggak akan main lagi kan di musim ini Iya, FKCL. cedera. Tapi kalaupun dia nggak cedera pun gua rasa emang tetap harus datengin center back Iya. terlepas dari dia cedera atau enggak. Karena Bukan gelandang lagi yang cari. untuk sekarang dua-duanya Mas kalau bisa Mas. Kalau Bukan perlu 2, 3. Lu mau ngarepin Nunes? Iya. untuk Striker striker masih bisa golin lah. Gua Masih masih bisa bisa lah, lah. Tapi masih kalau Ke gelandang sih menurut gua Kalau- nomor 6 sih menurut gua penting Number banget 6 itu. Number 6 emang krisis banget, tapi ditambah urgensi sekarang si Matip cedera dan lu sekarang bergantung sama Konate yang nggak bisa start 3 game beruntun. Apalagi sekarang startingnya si Quansah kemarin dicoba Kan dan ada langsung Joe Gomez. Joe Gomez. lagi. Bisa di loop sama Welbeck ini. Jadi mungkin seberapa serius Liverpool untuk mantau transfer winter nanti, tapi ya kita tahu sendiri rekam jejak FSG kalau di tengah musim kan nggak terlalu serius-serius Pelit, banget pelit, untuk datengin pemain. Nah, Van Dijk datang Januari loh. Januari, tapi itu karena urgent banget emang dibutuhin buat Ntar nge-transform datang itu yang Liverpool. main murah siapa tuh yang Davies siapa? Kabak, Ya Joe kabar. Kabak, itu tuh bisa. Gitu tuh kalau FSG kan datangnya gitu. Minimano, Kabak, kayak level-level kayak gitu tuh. Jadi gua harap mungkin jadi titik balik ke Liverpool. Semoga aja sepanjang Desember tetap ada di puncak dan Januari pantau serius sebagai bursa transfer untuk ngedatengin elite number 6 dan juga pelapis dari Konate itu pastinya. Kalau dari 3 tim coach, City, Liverpool sama Arsenal, lo paling yakin yang mana yang untuk Nggak ada. lo bisa- Tiga-tiganya akan punya konsisten? punya kekurangan semua. Oke. Arsenal di depan, Liverpool di tengah, City nggak konsisten. Iya, City. Gue juga kaget sih City. 4 match nggak menang. Kapan City Setelah 4 match nggak menang? Baru kemarin menang lagi. kerasa banget Iya. ada yang kayak missingnya di City, tapi nggak, orang tuh nggak Ya, bisa lihat apa yang missing. Lu nggak bisa kehilangan Gundogan sama Kevin De Bruyne berapa match. Baru sekarang mereka menilai betapa pentingnya seorang Gundogan. Kreatornya sih. Bernardo Silva ternyata nggak cukup ya untuk Nggak jadi cukup otak lah. dari Lu bisa mainin tengah. Gundogan, Bernardo Silva, sama Rodri kan biasanya. Iya. Bernardo Silva gantiin Kevin De Bruyne. Kevin kan nggak selalu itu, baru bisa. Gundogan ini pemain yang sangat underrated. Iya. Tapi kalau dari City mungkin gue dikit aja kalau soal City-nya ya. Karena musim ini kemarin gue ngeliat lawan si Luton, mungkin Guardiola back to basics lagi nih. Udah tinggalin konsep untuk main si center back-nya main sebagai gelandang bertahan atau full back-nya jadi gelandang bertahan. Kemarin kan agak ditinggalin tuh. Dia mainin pure gelandang bertahan dari awal. Ini menurut gue yang harus dilakukan sama Guardiola apabila lu 4 pekan nggak nemu kemenangan, berarti ada yang salah dengan sistem lu. Akhirnya dia ubah dan kemarin juga sebenarnya shaky juga ya. Jelek juga Semoga gue kedepannya sih ngarep Guardiola ini kan didatengin karena dia sebagai progressive passer di lini belakang. Guardiola. Sebagai Guardiol. Oh, Guardiola. Sorry. Untuk di Guardiola. center back kan, kita ngeliat dia main sebagai center back, tapi kan di awal musim kita selalu
selalu ngeliat dia main sebagai left back Iya. dan kita nggak pernah ngeliat kenapa Guardiola ini kenapa dihargain Termahal sampai dunia. 90 Termahal juta. loh, back termahal Tapi dunia. kan selalu ke-expose di big games, ter-expose. Jadi gue harap Jadi ke nggak bisa depan main dengan 3 back juga. Iya. mungkin ke depannya gue harap dia oke lah, udah coba aja dia main sebagai center back lagi untuk komposisi. Ya lu main pakai pure gelandang tengah si Kovacic kek, terus si Rodri main dari awal dari tengah aja. Kovacic lo mau ngandelin Kovacic. Nggak Tapi bisa. karena untuk komposisi back suruh ngisi ke tengah lagi, belakangan udah nggak bekerja kayak musim lalu kos di City. Enggak, gue ngelihat tahun ini tuh eksperimen murni. Dia tuh mengeluarkan, lu kalau Guardiola mengeluarkan statement, lu jangan dengar apa yang dia keluarkan, lu cari makna di belakang itu. Oke? Dia bilang menang 5 IPL dalam 6 tahun terakhir itu luar biasa. Nggak banyak tim yang bisa melakukan itu. Iya. Kesimpulan yang gue ambil tahun ini dia eksperimen. Dia kasih waktu banyak ke Gvardiol sama Doku untuk adaptasi karena dua pemain belum bisa. Kenapa dia nggak mainin Ake? Ake tuh jelas-jelas terbukti nggak dimainin karena dia harus korbankan satu musim untuk bangkit lagi ke next year-nya. Iya. Dan itu juga untuk membangun rasa kompetitif ya, kayak Iya, pemain yang iya, nggak iya. ada, Ake Biar harus lapar. kompetitif Iya. sama Guardiol, Iya. back tengah Nah, nggak nyaman juga. Pada saat dibutuhkan baru si Grealish main. Grealish kan nggak ada alasan untuk nggak mainin. Ake sama Grealish never fail tahun lalu. Iya, 2 orang. Jarang dimainin juga. Kenapa? Ya itu. Tapi dia si mau Ake kan bereksperimen sempet- dengan Doku sama Gvardiol. Ake sempat cedera juga sih tapi. Ya, Iya, iya. cuman kan udah berapa minggu balik. Nyaris nggak dimainin juga.